Pernah nggak sih kamu berpikir, apa yang aku lakukan ini normal? Atau jangan-jangan aku punya cara berpikir yang beda dari orang lain? Tenang, bukan berarti kamu langsung psikopat. Tapi bagaimana kalau pola pikir mereka ternyata lebih dekat dengan kita daripada yang kita kira? Psikopat, kata ini sering banget dipakai untuk menggambarkan orang yang kejam, gak punya hati, bahkan berbahaya. Tapi secara psikologi, apa sih sebenarnya psikopat itu? Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang dengan ciri kepribadian tertentu. Mereka biasanya kurang empati, manipulatif, dan cenderung fokus pada tujuan tanpa terganggu emosi. Tapi jangan salah, gak semua psikopat itu adalah pelaku kejahatan. Banyak juga yang hidup normal di masyarakat, bahkan sukses besar. Kamu tahu nggak, ada pola pikir psikopat yang ternyata bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya, mereka jago banget berpikir secara logis, fokus pada tujuan, dan gak gampang terbawa emosi. Bukankah itu penting? Terutama saat kita menghadapi tekanan besar. Misalnya dalam bisnis, mereka bisa tetap tenang mengambil keputusan tanpa takut mengambil risiko. Atau dalam konflik, mereka nggak akan bereaksi emosional, tapi mencari solusi yang terbaik. Oke, sekarang waktunya kita tes pola pikir kamu. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan, catat jawaban kamu di kepala. Pertanyaan pertama, jika kamu bisa mendapatkan keuntungan besar, tapi itu akan merugikan orang lain, apakah kamu akan melakukannya? Pertanyaan kedua, kalau ada seseorang yang kesulitan, tapi kamu gak kenal dia, apakah kamu tetap akan membantunya? Dan pertanyaan ketiga, kamu lebih sering menggunakan logika atau emosi untuk mengambil keputusan? Setiap jawaban kamu mencerminkan apakah kamu lebih dominan di sisi logika seperti psikopat atau lebih manusiawi dengan empati. Dari tes tadi, gimana hasilnya? Apakah kamu merasa punya sedikit pola pikir seperti psikopat? Tenang, pola pikir seperti ini gak selalu buruk. Yang penting adalah keseimbangan antara logika dan empati. Tanpa logika, kita bisa terjebak dalam emosi, tapi tanpa empati, kita bisa kehilangan koneksi dengan orang lain. Kunci hidup bukan memilih satu sisi, tapi bagaimana dua hal ini bekerja bersama. Jadi, kalau kamu merasa cenderung ke satu sisi, mulai sekarang, coba refleksikan lagi bagaimana kamu mengambil keputusan. Gimana? Tes tadi membuka mata kamu nggak? Coba tulis kolom komentar, kamu merasa lebih logis atau lebih emosional. Aku pengen banget tahu cara berpikir kalian. Jangan lupa juga like video ini kalau kamu merasa topik ini menarik. Subscribe channel ini untuk konten edukasi lainnya dan share video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka punya pola pikir yang sama.